Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi linier, dan nanti di deskripsi di bawah ini nanti teman-teman bisa mendownload PPT interaktif yang telah saya buat. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Fungsi linier. Jadi pokok bahasan yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu KD 3.4, menganalisis fungsi linier sebagai persamaan garis lurus, menginterpretasikan dan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Baik, sekarang kita langsung masuk ke yang pertama ya, pengertian dan bentuk umum. Ya, fungsi. Apa itu fungsi? Jadi fungsi itu adalah hubungan matematis antara sebuah variabel dengan variabel lainnya. Beberapa unsur pembentuk fungsi antara lain variabel, koefisien, dan konstanta. Nah, jadi di sini dapat dilihat ya. Ini adalah fungsi. Nah, fungsi. Ketiganya ini fungsi dan ini sama saja. Ya, kemudian kita ke variabel. Variabel adalah sebuah unsur yang sifatnya berubah-ubah dari satu kondisi ke kondisi lainnya. Variabel bisa dibedakan menjadi dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Gitu. Kemudian kita ke variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang menjelaskan variabel lainnya. Kemudian kalau variabel terikat itu variabel yang diterangkan oleh variabel bebas. Kemudian koefisien, bilangan atau angka yang berada tepat di depan suatu variabel terkait dengan variabel yang bersangkutan. Kemudian konstanta bersifat tetap serta tidak terkait dengan suatu variabel apapun. C ini adalah konstanta. Nah, ini sama, yang ini juga sama ya. Nah, ini ya fungsinya sama, ini hanya beda simbolnya, tapi intinya sama. Di mana M ini merupakan gradien atau kemiringan garis, kemudian C merupakan konstanta gitu. Baik, selanjutnya kita ke tombol menu. Kita akan kembali lagi ke main menu ya. Kemudian kita akan kemana dulu ya? Ke melukis grafik ya. Melukis grafik. Nah, di sini ada 3 langkah untuk melukis grafik. Jadi yang pertama itu kita harus menentukan titik potong dengan sumbu x, y sama dengan 0 diperoleh koordinat a x1, 0. Jadi intinya nanti itu diubah x-nya menjadi 0, kemudian nanti y-nya menjadi 0. Nah, kita langsung sebelumnya kita ke nomor 3. Nomor 3, hubungan dua titik A dan B sehingga terbentuk garis lurus. Jadi setelah kita temukan X dan Y-nya, nanti kita hubungkan sehingga nanti menjadi suatu garis lurus begitu. Kita masuk ke contoh. Lukislah grafik dari ini Y sama dengan 2X min 6. Nah, jawaban untuk yang pertama kita harus menentukan titik potong dengan sumbu X, Y sama dengan 0. Nah, kita nih misalkan Y-nya itu 0. Jika Y-nya 0 berarti kan ini jadi 0 kan. Kemudian nanti X-nya ketemu nih. X ini min 6-nya ini pindah ke sini ke depan jadi positif. Jadi 3X sama dengan 6 kan. Nah, berarti X sama dengan 3. Nah, ini kan ini X, Y kan. Nah, ini 3,0. Kemudian yang kedua berarti kita ubah X-nya gantian begitu. X-nya itu kita ganti 0. 2 kali 0, Y sama dengan 2 kali 0 min 6. 2 kali 0 kan 0, kemudian min 6. Jadi Y-nya itu min 6. Nah, 0,6 gitu. Kemudian ini diperoleh tabel seperti ini. Kemudian dilukis nih grafiknya. Grafiknya kita lukis seperti ini.
kan yang pertama tadi 3,0, 3 mana 3 ini kan X nya 3, Y nya 0 kan berarti di sini. Ini kita buat titik di sini. Nah, kemudian yang kedua yang diketahui adalah Y nya atau min 6, 0,6, X nya 0, Y nya min 6, jadi kan di sini. Nah, kemudian dibuat garis lurus garis lurus ini kan garisnya sudah jadi ya. Kemudian kita tulis di sampingnya itu ininya tadi fungsinya Y sama dengan 2X min 6. Jadi grafiknya itu seperti ini. Kemudian kita kembali lagi ke menu utama. Tadi kan sudah pengertian dan melukis grafik. Kemudian kita ke grafik ya. Coba grafik, klik. Nah, ini tadi kan kita sudah membuat grafik ya teman-teman. Nah, jadi dalam grafik itu ada grafik yang kemiringan positif, yaitu dari kiri bawah ke kanan atas atau nanjak gitu. Kemudian kemiringan negatif atau turun dari kiri atas ke kanan bawah. Kemudian kemiringan 0. Jadi kalau kemiringan 0 itu sejajar dengan sumbu X. Kemudian kemiringan tak tentu. Nah, ini tegak lurus dengan sumbu X. Kemudian kita lihat ke dua gambar yang ada di bawah ini. Ini dan ini. Nah, kalau ini itu yang gambar ini, jika B bernilai positif, nah Y sama dengan 2 plus 2X, maka kurva akan bergerak dari arah kiri bawah ke kanan atas. Nah, jadi seperti ini. Ini kan B nya positif 2, ini positif. Ini A, ini B. Nah, kemudian yang kedua, ini jika B bernilai negatif, B nya kan negatif nih ya, min 2. Nah, jadi kurva akan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah atau kemiringan negatif gitu. Kemudian kita kembali ke menu utama lagi ya teman-teman. Oke, pengertian melukis grafik juga sudah. Kemudian kita ke gradient dulu. Buka. Ya, di sini tadi apa gradient? Sudah tahu kan, gradient itu adalah kemiringan garis ya atau kecondongan garis. Di sini ada macam-macam gradient. Yang pertama ini suatu garis yang sejajar sumbu X. Sumbu X sejajar Y sama dengan K. Itu M-nya sama dengan 0 atau kemiringannya itu 0. 0 ini. Nah, kemudian dua garis yang sejajar. Nah, kalau yang sejajar berarti M1 sama dengan M2 atau kemiringan garis 1 sama dengan kemiringan garis 2. Kemudian jika dua garis saling tegak lurus, maka M1 kali M2 sama dengan min 1 gitu. Jadi bila menemui soal disuruh mencari gradiennya, maka kalau keywordnya itu sejajar, berarti sama ya, M1 sama dengan M2 sama. Misal M1 nya 1, M2 nya berarti berapa? M2 nya juga 1 gitu. Kemudian jika tegak lurus, maka misal M1 nya 1 kali berapa? Nah, yang hasilnya itu min 1. Nah, 1 kali berapa? Biar hasilnya min 1 ya, kali min 1 kan. Nah, begitu. Berarti M2 nya itu min 1. Paham ya? Ya, kemudian kita ke bentuk persamaan. Ke bentuk persamaannya. Ada 3 persamaan di sini. Kita contoh yang pertama yaitu Y sama dengan MX plus K. Jadi gradiennya itu langsung terlihat ya kalau ini M, langsung M. Tuh. Kemudian jika
AX plus BY sama dengan C, maka gradiennya itu seperti ini, min A per B itu. Jadi kita masukkan saja A-nya itu pindah ke sini dan B-nya juga langsung pindah ke sini gitu. Kemudian jika melalui dua titik, nah jika melalui titik X1 P X1 Y1 dan Q X2 Y2, berarti M-nya itu Y2-1 per ini X2 min X1 ya. Jadi seperti ini. Nanti ketemu M-nya. Baik. Kemudian kita kembali lagi ke menu utama. Baik, tadi sudah 1, 2, 3, 4 ya, sudah 4. Jadi tinggal yang terakhir. Yang terakhir itu adalah persamaan kuadrat. Nah, di sini. Persamaan kuadrat fungsi linear. Persamaan kuadrat adalah bentuk persamaan di mana pangkat terbesar variabelnya yaitu 2. Bentuk umumnya yaitu Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dengan A itu tidak sama dengan 0. A, B, dan C merupakan koefisien serta X adalah variabelnya. Contohnya ini, X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 2X kuadrat min 3X plus 4 dan lain sebagainya. Nah ini menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Akar-akar persamaan kuadrat dalam hal ini maksudnya yaitu nilai X yang membuat AX kuadrat plus BX plus C hasilnya akan sama dengan 0. Nah, kita lihat dari fungsi umum ini. Fungsi umum persamaan kuadrat. B sama dengan hasil penjumlahan antara suku ke-1 dan suku ke-2. Yang ini itu adalah hasil penjumlahan, dan yang C merupakan perkalian antara suku ke-1 dan suku ke-2. Nah, untuk memahaminya, kita langsung ke contoh. Bentuk persamaan kuadrat X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Maka jika difaktorisasi menjadi seperti ini. Nah, kenapa bentuk faktorisasinya seperti ini? Coba kita amati. Jadi jika ini dikalikan ya, keduanya ini dikalikan, nanti akan membentuk suatu persamaan kuadrat ini. Jadi seperti ini. X kali X adalah X kuadrat. Kemudian X kali 2 adalah 2X ditambah 3 kali X adalah 3X. 2X tambah 3X kan 5X. Nah, ini penjumlahannya di sini. Dijumlah 2X tambah 3X 5X. Kemudian 6. Kenapa ini 6? Adalah 3 kali 2. 3 kali 2 itu 6. Jadi ini kali ini. Kemudian ini kali ini ditambah ini kali ini. Dan yang terakhir adalah belakang sendiri ini dikali belakang sendiri ini, itu. Ingat-ingat ya. Nah, jadi akarnya itu, nah ini gini, yang X plus 3. Nah, ini disama dengan 0. Maaf, tulisannya kurang bagus ya. Nah, jadi X sama dengan 3-nya ini pindah ruas, teman-teman. Jadi min 3. Nah, ini X min 3. Begitu pula yang X plus 2, caranya seperti ini. Jadi X-nya kan juga menjadi negatif ya, negatif 2 gitu. Kemudian kita ke bentuk persamaan kuadrat yang kedua. Yang kedua ini hanya ada seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini juga sama, kita mencari faktorisasinya juga sama. Nah, kita mencari yang jika dikalikan itu menjadi bentuk kuadrat ini. Maka ini jika kita kalikan berarti kan X kuadrat. Kemudian ini X plus 3 min X. Oh, maaf. Maksudnya tadi X kuadrat plus 3X min 3X kan jadi 0. Plus 3X min 3X kan 0. Kemudian min 3 kali 3 kan min 9. Nah, jadi menjadi bentuk kuadrat ini begitu. Nah, jadi akar-akarnya seperti tadi kita disama dengan 0, X min 3 sama dengan 0, berarti kan menjadi pindah ruas
min 3 nya pindah luas jadi positif ya. Jadi X sama dengan 3 atau X sama dengan min 3. Yang ini jika dipindah luas plus 3 nya ini kan jadi X jadi min 3 begitu. Seperti ini. Begitu. Baik, kita kembali lagi ke menu utama. Ya, jadi untuk pertemuan kali ini hanya cukup sampai sini saja, sampai persamaan kuadrat, dan itu pun menggunakan langkah tadi apa ya, faktorisasi ya. Jadi sebenarnya untuk menyelesaikan persamaan kuadrat itu ada 3 langkah, ada menggunakan langkah ABC, kemudian ada juga menggunakan langkah melengkapkan kuadrat sempurna begitu. Itu akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Baik, cukup sekian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.